Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Mar'atus Sholihah, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung, dengan bidang studi sejarah kebudayaan Islam dengan NIM 2511115450, mengajar di MI Raudatul Munawwaroh Jatirjo. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi Hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istaizu tum kiamat. Roman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan doa bulan. Zubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. rabbi zidni Ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Dipersilakan anak-anak untuk berdiri sejenak. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Dua. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang nggak masuk sekolah? Masuk kelas? Azam, Haikal. Azam kenapa? Sakit. Haikal? Oh, oke. Alpa ya? Oke. Oke. Yang lain hadir ya? Oke. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI kita, yaitu materinya Hijrah ke Taif. Nah, Ibu mau mengulas mata pelajaran minggu lalu. Minggu lalu apa ya materi yang sudah kita pelajari? Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habasya. Oke. Sekarang Ibu tanya, apa sih yang artinya hijrah? Hijrah itu apa? Ayo. Hijrah adalah perpindahan Bagus. dari satu Ya. tempat lain dengan tujuan dakwah atau keselamatan. Oke, betul sekali, itu adalah hijrah. Nah, terus kan hijrah kemarin kan hijrahnya ke Habasyah ya. Nah, masih ingat nggak ya? Siapa sih Raja Habasyah itu?
Raja Najasyi. Oke, Raja Habasyi itu terkenal dengan kedermawanannya, kebijaksanaannya. Nah, di Habasa Rasulullah itu berhasil memasukkan atau mengajarkan ajaran Islam. Nah, Rasulullah di sana berhasil dalam misi menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya, oke, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar meskipun ditolak di Taif? Nanti pertanyaan itu bisa dijawab. Sekarang ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah kalau begitu kita mau nonton video. Silakan kalian tonton, kalian simak. Nanti jawab pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Nanti kalian boleh mengerjakan LPD ya, lembar jawaban dari Ibu. Nanti buat kelompok. Sekarang kita tonton dulu videonya. Oke, definisi hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju kota Taif untuk mencari dukungan dan menyebarkan ajaran Islam. Yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, hijrah ke Taif. Selanjutnya tujuannya adalah mencari perlindungan dan menyebarkan dakwah Islam di luar Mekah. Selanjutnya, nah itu sebab-sebab hijrah ke Taif. Adanya penindasan dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy Mekah, yang tadinya di Mekah itu selalu dianiaya, dihina, dicaci maki, bahkan akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah pindah ke Taif. Yang kedua, mencari tempat yang lebih aman untuk berdakwah, yaitu Rasulullah merasa di Taif lah tempat yang aman. Yang ketiga, mencari dukungan dari suku-suku di Taif, yaitu masih ada keluarganya, berharap Rasul didukung di sana, di Taif. Selanjutnya, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap sabar dan tabah menghadapi penolakan dan penghinaan kaum di Bani Syakif ya. Yang kedua, tetap berdoa dan memohon pertolongan Rasulullah meskipun dihina, dipukul, dilempari batu oleh Bani Syakif, tetapi Rasulullah tetap mendoakan yang terbaik, mendoakan yang baik-baik kepada Bani Syakif. Yang ketiga, menunjukkan akhlak mulia meskipun mendapat perlakuan buruk. Oke, selanjutnya. Nah, contoh sehari-hari. Contoh sehari-hari yaitu tetap sabar dan tidak putus asa saat menghadapi kesulitan. Jadi kita dalam sehari-hari tidak boleh putus asa, harus sabar dalam menjalani apa kesulitan kita, tetap ikhlas, tidak putus asa. Yang kedua, mencari solusi dan dukungan saat menghadapi masalah. Jadi setiap ada masalah, jangan sampai kita putus asa. Mencari solusinya bagaimana supaya masalah itu kita kerjakan, jangan ditinggalkan.
tidak akan kelar kalau tanpa kita usaha. Selanjutnya yang ketiga menjaga sikap baik meskipun dapat perlakuan tidak menyenangkan. Rasulullah itu selalu menjaga sikap baik meskipun ya mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti dicaci dan dimaki. Oke. Selanjutnya hikmah hijrah ke Taif. Nah, hikmah-hikmah dari hijrah Rasulullah ke Taif yaitu satu, mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan iman. Nah, jadi Rasulullah itu mengajarkan kita itu supaya kita itu menjaga kesabaran kita, menjaga iman kita supaya lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk berhijrah. Kalau hijrah kita sekarang, zaman sekarang, nah kita misalnya sekarang ini belum benar, kita jelek, perbuatan kita belum bagus, gimana caranya kita lebih baik lagi? Itulah hijrah kita di zaman sekarang. Yang kedua, menunjukkan bahwa dakwah memerlukan usaha dan pengorbanan. Nah, dakwah perlu usaha dan pengorbanan, tidak semena-mena. Jadi semuanya harus ada usaha, insya Allah membuahkan hasil. Yang ketiga yaitu memberi pelajaran bahwa pertolongan Allah itu datang setelah usaha dan doa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, insya Allah akan dilaksanakan. Selanjutnya, oke, kita akan membagi kelompok menjadi, ini siswanya 20, membagi jadi 4. 5 ini sama ini, ayo silakan diputar ini ke sini. Perempuannya jadi 2, itu 5, sana 5. Oke, ayo langsung. Udah ya, nggak apa-apa. Ya itu langsung ada ke sini aja, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Oke, silakan dikerjakan soalnya. Itu lembar jawaban. Ya ini. Tuh, berdasarkan materi jelaskan pengertian hijrah ke Taif dan beri contoh tantangannya. Contohnya di sini. Oke. Ya. Iya, dijawab di sini. Apa sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Taif? Ya. Yang ini juga didikte biar cepat. Oke, cukup. Silakan maju perwakilan kelompok masing-masing. Silakan. Ayo. Semua. Silakan maju semua. Perwakilan maju semua. Sini perempuan, sini laki-laki. Bisa. Kan udah ada itu. Ayo, sebelah sini laki-laki. Oke. Oke. Silakan dibaca. Aulia. 1. Pengertian hijrah ke Taif dan tantangannya. Hijrah ke Taif adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di Taif. Ya. Tantangan ditolak dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Ya, selanjutnya. Sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Taif. 1. Yang keras. Ingin mencari tempat perlindungan dan dukungan untuk berdakwah Islam setelah ditolak di Makkah. 4. Harapan agar penduduk Taif mau menerima dan melindungi umat Islam. Oke, selanjutnya. Sikap Kelompok Nabi 3. yang paling menonjol, Ya, sabar dan tidak dendam. yang keras. Nabi tidak marah kepada orang Taif, malah mendoakan mereka agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya. 4.
cara meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dengan contoh nyata. Kita bisa meneladani Nabi dengan 1. Tidak mudah marah saat disalahkan atau dicaci. 2. Terus berbuat baik kepada siapapun. 3. Bersabar jika menghadapi kesulitan. Contoh nyata, ketika kalah lomba atau dimarahi, kita tidak menangis atau marah, tapi tetap semangat dan berusaha lagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang sudah maju mewakilkan. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apa yang dapat kita teladani dari kisah hijrah ke Taif? Jadi, yang dapat kita teladani dari hijrah ke Taif yaitu pertama, kita sebagai siswa dalam masa sekarang ya, kita diwajibkan kepada sesama yaitu saling sabar, saling memaafkan, saling menerima, terus saling mengingatkan apabila banyak kesalahan, seperti Rasulullah mencontohkan. Meskipun Rasulullah dihina, dicaci dan dimaki, mereka tetap menyayangi dan mendoakan yang terbaik. Oke, kesimpulannya hari ini adalah pelajaran tentang materi hijrah ke Taif, yaitu menjadikan kita supaya kita lebih baik lagi dalam belajar di masa mendatang, lebih sabar, lebih ikhlas dalam menghadapi ujian-ujian yang telah kita lalui. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang sebesar-besarnya sesuai dengan doa yang kita sudah panjatkan kepada Allah. Di pelajaran ini, anak-anak bagaimana perasaan setelah mengikuti pelajaran ini, setelah melihat video-video tadi, bagaimana perasaannya? Senang, terima kasih. Oke, setelah tadi kita belajar menyimak dan mendengarkan video tadi, kita ada asesmen, nanti satu-satu dikerjakan, silakan. Ya, silakan. Oke. Masing-masing silakan dikerjakan. Ayo, dibaca satu-satu. Terserah, enggak apa-apa. Ini satu-satu. Aku yang bawa. Udah selesai? Boleh dikumpul. Terima kasih. Oh ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama doa. Ya Mas, ista'id. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul azim. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.